Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang bersifat tetap dan tidak terikat atau berdiri sendiri. Makna leksikal sering disebut makna yang sesuai dengan kamus. Jadi ketika kita membuka kamus dan menemukan artian sebuah kata, itu bisa disebut makna leksikal. Contoh dari makna leksikal adalah rumah, yaitu bangunan untuk tempat tinggal, dan makan, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Yang kedua, mengenai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteks pemakaiannya. Hal ini terjadi akibat proses-proses gramatikal, yaitu seperti pengimbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Contoh dari makna gramatikal ada berumah, yaitu mempunyai rumah, rumah-rumah, yaitu banyak rumah, dan yang ketiga rumah sakit, yaitu rumah tempat merawat orang sakit. Jadi sesuai dengan proses gramatikal yang dilakukan pada kata tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan dari makna leksikal dan makna gramatikal. Dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai makna gramatikal dan leksikal, kita akan mendapatkan perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, makna leksikal adalah makna asli, sedangkan makna gramatikal adalah makna sesuai dengan konteks. Yang kedua, makna leksikal bersifat tetap, sedangkan makna gramatikal bisa berubah-ubah sesuai proses gramatikal yang terjadi pada kata tersebut. Dan yang ketiga, makna leksikal berdiri sendiri, sedangkan makna gramatikal terikat dengan kata lain yang mengikutinya. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada contoh 1 terdapat kata dia dan beliau. Kedua kata itu sama-sama berdenotasi orang ketiga tunggal, yaitu terbebas dari nilai rasa. Tetapi, pada situasi formal, kata beliau berkonotasi hormat dibandingkan kata dia. Dengan kata lain, kata beliau berkonotasi positif, sedangkan kata dia tidak berkonotasi positif. Tetapi bukan berarti negatif, melainkan kata dia dapat ditafsirkan berkonotasi netral. Jadi perbedaannya, konotasi lebih mempertimbangkan nilai rasa dibandingkan denotasi. Nah, pada contoh 2 terdapat dua jenis kalimat yang berbeda. Yang pertama, saya akan menyodorkan surat izin kepada pimpinan. Yang kedua, saya akan menyampaikan surat izin kepada pimpinan. Terdapat perbedaan kata, yaitu yang pertama kata menyodorkan, sedangkan yang kedua menyampaikan. Kata menyodorkan merupakan kata yang menggambarkan nilai rasa tidak sopan dibandingkan kata menyampaikan. Padahal, kata menyodorkan dan kata menyampaikan sama-sama memiliki denotasi memberikan sesuatu. Tetapi jika ditilik lagi dari segi konotasinya, tentu saja kata menyampaikan lebih baik dari segi nilai rasanya, karena terasa lebih sopan dan hormat dibandingkan kata menyodorkan. Makna lugas dan makna kias. Makna lugas merupakan makna sebenarnya. Dapat dikatakan makna langsung atau makna yang belum mengalami perubahan. Kemudian makna kias merupakan makna yang sudah menyimpang dalam bentuk, seperti menjadi makna kias atau benda yang dimaksudkan penutur dengan hal atau benda sebenarnya. Sebuah kata dapat dikatakan secara lugas dan dapat pula dikatakan secara kias. Dengan kata lain, sebuah kata dapat memiliki makna lugas dan memiliki makna kias. Seperti pada contoh, Petruk yang digunakan sebagai salah satu anak Semar dan dapat juga bermakna kias. Nomor 1, salah seorang anak Semar adalah Petruk. Nomor 2, kita harus menunggu Jono. Petruk 1 ini memang tidak pernah datang tepat waktunya. Pada nomor 1, Petruk sendiri diartikan sebagai anak Semar. Kemudian pada nomor 2, Petruk diartikan sebagai makna kias yang berarti seseorang yang tidak pernah datang tepat waktu. Makna kias dapat timbul karena adanya kemiripan atau persamaan. Yang selanjutnya, makna luas dan makna sempit. Makna luas memiliki maksud perkembangan makna suatu tanda makna menjadi bermakna luas. Kemudian makna sempit merupakan makna bahasa menjadi bermakna sempit.
Dapat dilihat dalam contoh berikut. Dalam makna luas, kata takwa berarti berserah diri kepada Allah. Sedangkan dalam makna sempit, kata takwa berarti menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, makna luas dan makna sempit tidak hanya dikarenakan perubahan makna saja, namun juga tingkat cakupan makna yang terkotak menjadi dua, yakni makna luas dan makna sempit. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sebab-sebab perubahan makna. Sebab-sebab perubahan makna ada 6. Yang pertama, adanya penularan. Yang kedua, adanya perkembangan. Yang ketiga, kondisi psikologi penutur. Yang keempat, perubahan lingkungan masyarakat pemakai kata. Yang kelima, perubahan atau perbedaan bidang pemakaian. Dan yang keenam, adanya metafora. Pertama-tama, saya akan menjelaskan adanya penularan. Adanya penularan adalah berpindahnya makna dari suatu kata ke kata yang lain karena kata-kata itu semula sering berdekatan. Makna tahu dalam kalimat tahu yang berarti tidak tahu merupakan hasil penularan itu. Dalam kata tersebut sudah terdapat makna ingkar yang semula ditandai secara lengkap dalam kalimat tidak tahu. Demikian terbiasa kata tidak itu berdekatan dengan tahu sehingga makna ingkar dalam kata tidak menular ke kata tahu. Selanjutnya yang kedua, adanya perkembangan. Seperti yang saya singgung sebelumnya, sebab kedua adalah adanya perkembangan konsep-konsep baru yang memerlukan kata sebagai wadahnya. Konsep kapal terbang ternyata tidak hanya diwadahi oleh kata kapal terbang, tetapi juga diwadahi dalam kata pesawat. Dalam komunikasi tingkat elit di kalangan kelas menengah ke atas, kata pesawat itu lebih banyak digunakan daripada kata kapal terbang. Sebelum memiliki makna kapal terbang, pesawat itu bermakna alat penangkap gelombang suara, seperti yang digunakan dalam frase pesawat radio. Sebab ketiga adalah kondisi psikologi penutur. Salah satu kondisi psikologi yang menonjol adalah penghindaran penggunaan kata-kata tabu. Contohnya, kata WC terasa tabu sehingga diganti ke belakang. Berubahlah makna ke belakang bukan artinya menuju ke belakang, tetapi ke WC. Orang sekarang etis untuk menyatakan ditangkap dan menggantinya dengan kata yang lebih sopan, yakni diamankan. Akibatnya, kata diamankan itu berarti ditangkap. Sebab keempat adalah perubahan lingkungan masyarakat pemakai kata. Kata kitab yang semula hidup dalam masyarakat luas berarti buku, digunakan dalam kelompok khusus, yakni kelompok agama yang menyebabkan kata kitab itu memiliki arti kitab suci. Yang kelima adalah perubahan atau perbedaan bidang pemakaian. Kata jurusan yang semula terbatas dalam bidang transportasi berubah ketika dipakai dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan itu jurusan berarti program studi, seperti yang tampak pada nama-nama jurusan. Contohnya seperti jurusan pendidikan matematika, jurusan psikologi, jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Sebab yang terakhir yaitu adanya metafora. Metafora itu sangat potensial mengubah makna kata karena metafora itu merupakan pengalihan pemakaian kata dari konteks tertentu ke konteks yang lain. Konsekuensi perubahan makna akibat metafora itu tidak dapat dihindari. Ada 3 macam metafora, yakni metafora antropomorfosis, metafora binatang, dan metafora sinetetis. Metafora antropomorfis yaitu pengalihan nama anggota tubuh untuk benda lain. Contohnya, kaki bukit, mulut sungai, menelan kerugian. Metafora binatang adalah pengalihan nama binatang ke benda lain.
Contohnya seperti kumis kucing, itu merupakan nama tumbuhan. Mata sapi itu merupakan nama makanan. Yang ketiga, metafora sinetetis. Metafora sinetetis didasarkan oleh transposisi indera. Dengar kelihat, rasa kedengar, dan sebagainya. Contohnya, hatinya begitu dingin. Selanjutnya, arah perubahan makna. Arah perubahan makna dibedakan menjadi dua, yakni arah meluas dan arah menyempit. Arah meluas adalah arah perubahan yang tampak pada luasnya lingkup semantis sebuah kata dibandingkan dengan sebelumnya. Contoh kata ladang. Kata ladang mengalami perubahan meluas, seperti kata ladang minyak, yang tidak lagi mengacu pada tanah garapan. Kata lahan yang semula berarti tanah garapan juga mengalami perubahan meluas. Contohnya, industri pariwisata merupakan lahan baru bagi investor asing. Makna menyempit dapat juga terjadi. Contohnya, kata pendeta dan madrasah. Semula kata madrasah bermakna sekolah, tetapi sekarang madrasah itu bermakna sekolah Islami. Kata pendeta yang semula berarti orang yang berilmu, sekarang kata itu bermakna guru agama Kristen. Perubahan tidak hanya menyangkut keluasannya, tetapi juga pada nilai konotatifnya atau nilai rasanya. Kata tertentu berubah dari bermakna konotatif halus atau positif ke makna konotatif kasar atau negatif. Seperti juga yang terjadi pada kata perempuan. Sebaliknya, kata tertentu berubah dari bermakna konotatif kasar atau negatif ke bermakna konotatif halus atau positif menjadi kata wanita. Perubahan dalam bentuk penurunan derajat disebut pejoratif. Contohnya, 3 hari penyelidikan, akhirnya jejak keberadaan pelaku terendus. Kata terendus dalam kalimat tersebut telah mengalami perubahan makna pejoratif. Kata terendus dalam KBBI berarti tercium, sedangkan yang berdasarkan konteks kalimatnya, kata terendus diartikan sebagai diketahui. Kata terendus memiliki nilai rasa lebih buruk dari kata diketahui. Hal tersebut dikarenakan kata terendus memiliki konotasi tidak baik yang mengarah pada konotasi yang tidak pantas digunakan karena penggunaan kata endus diperuntukkan untuk binatang, bukan manusia. Sedangkan perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi disebut amelioratif. Contohnya, KPK berhasil mengamankan sejumlah dokumen, sebuah amplop dan 2 buah CPU. Kata mengamankan dalam KBBI berarti menjadikan, akan tetapi kata mengamankan dalam kalimat tersebut diartikan sebagai menyita. Hal tersebut diketahui dalam konteks kalimatnya. Menurut KBBI, kata menyita berarti mengambil atau menahan barang. Kata mengamankan memiliki nilai rasa yang lebih baik daripada menyita. Hal tersebut dikarenakan mengamankan lebih dianggap suatu perbuatan yang dilakukan untuk kebaikan dan mengambil disertai izin. Berbeda dengan perbuatan menyita yang pelaksanaannya terdapat unsur paksaan dan semena-mena.